Uji kompetensi transformasi geometri. Dari bagian uji pemahaman, benar atau salah, tentukan apakah pernyataan nomor 1 sampai nomor 5 berikut benar atau salah. Yang pertama, dilatasi selalu mempertahankan jarak antara dua titik di prapeta dan hasil transformasinya. Jadi saya akan buktikan seperti ini. Misalnya ada sebuah garis AB, akan kita perbesar dengan faktor 2. Ini AB-nya. Lalu kita perbesar dia karena ini dilatasi, jadi dilatasi kan memperbesar atau memperkecil. Jadi ini saya mau perbesar menjadi 2. Bentuk perbesarannya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah selalu mempertahankan antara jarak dua titik? Jarak antara dua titik di prapeta dan hasil transformasinya. Ini, jarak dari A ke B, apakah selalu sama dengan jarak dari A aksen dengan B aksen? Itu maksudnya begitu. Jarak antara dua titik di prapetanya, A ke B, dengan jarak antara dua titik di hasil transformasinya atau petanya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa jarak antara dua titik prapeta A, B, A sampai A ke B ini tidak sama dengan jarak titik di transformasinya A aksen, B aksen. Jadi nomor 1 ini salah. Rotasi selalu memetakan segitiga menjadi segitiga dan petanya selalu kongruen dengan prapeta. Betul, karena rotasi itu dia hanya memutar suatu benda sesuai dengan sudut yang diinginkan. Jadi kalau segitiga diputar ya tetap akan menjadi segitiga dan bentuk segitiga tersebut tidak akan berubah. Ukurannya tidak berubah, tidak sama seperti dilatasi. Kalau dia dilatasi, dia akan membesar atau mengecil. Tapi kalau rotasi, dia hanya diputar saja. Jadi tidak akan mengubah ukuran, jadi tetap peta dan prapeta selalu kongruen. Sehingga nomor 2 itu benar. Nomor 3, peta dari X, Y oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah min X, Y. Ini ada X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini bentuk matriks dari sumbu X 1, 0, 0, min 1. Kita kalikan dengan peta X, Y. Hasilnya adalah 1 kali X ditambah 0 kali Y, 0. Min 0 kali X, 0, ditambah min 1 kali Y, min Y. Sehingga hasilnya X dikurang, bukan X kurang Y, X, min Y. Dan jawabannya ternyata salah. Kalau jawaban kan min X, Y, di sini X, min Y. Berarti nomor 3 ini salah. Lanjut soal nomor 4. Min X, Y adalah peta dari titik min X, min Y yang dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik asal. Ini rotasi, dia diputar. Rotasi 180 derajat dengan rumus untuk titik asal 0,0, cos 180 min 180, sin 180, dan cos 180. Cos 180 itu min 1. Lalu sin 180 0, sin 180 0, dan cos 180 min 1. Kita kalikan dengan ini. Min X, min Y. Karena kan X, Y adalah peta dari titik ini. Berarti kita kali dengan min X, min Y. Sehingga hasilnya min 1 kali min X, 0 kali min Y, 0. 0 kali min X, 0. Min 1 kali Y, Y. Sehingga kita dapat X, Y. Maka tentulah nomor 4 juga salah. Nomor 5. Matriks yang terkait dengan rotasi sebesar 45 derajat terhadap titik pusat adalah matriks dengan entry 1 per akar 2, min 1 per akar 2, 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Ini bentuk matriksnya kalau dirotasi 45 derajat. Rumus untuk rotasi 45 derajat terhadap titik pusat, cos 45 sin 45, sin 45 cos 45. Cos 45 itu 1/2 akar 2, dan sin 45 itu
min 1/2 akar 2. Sehingga hasilnya adalah ini. Jadi, kita sudah dapat ini. Kita sudah dapat bentuk matriksnya seperti ini. Apakah dia sudah sesuai dengan matriks yang dimaksud? Belum selesai. Kita lihat matriks yang tadi. 1/1 per akar 2. 1 per akar 2 ini bisa kita ubah, kita kali dengan akar sekawan. Kita kali dengan akar 2. Jadi 1 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. Hasilnya akar 2 per 2. Akar 2 per 2 ini sama dengan 1/2 akar 2. Sehingga matriks yang dimaksud ini sama dengan hasil yang kita cari. 1/2 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Maka soal nomor 5 ini terbukti benar. Kita lanjut ke soal berikutnya, isian singkat. Nomor 6, komposisi dari 2 buah translasi adalah sebuah translasi. Itu sudah tadi di nomor berapa tadi tuh? Nomor 3 kayaknya kalau tidak salah. Komposisi dari 2 buah translasi adalah sebuah translasi. Nomor 7. Sebuah segitiga jika dicerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi, ini agak konyol sih pertanyaan ini, tapi kalau sebuah segitiga, kalau kita cerminkan terhadap sumbu apapun, dia akan tetap menjadi segitiga. Kecuali sebuah titik. Sebuah titik dicerminkan mungkin dia akan berubah nilainya menjadi positif atau negatif. Tapi kalau sebuah bentuk segitiga kita cerminkan, dia tetap akan menjadi segitiga. Itu sih menurut pendapat saya. Kalau ada yang punya pendapat lain bisa tinggalkan di kolom komentar. Supaya kita sama-sama belajar. Nomor 8, matriks yang terkait dengan rotasi sebesar 270 terhadap titik pusat adalah ini, titik-titik. Rotasi 270 seperti biasa, sehingga kita cari cos 270 dan sin 270. Cos 270 itu 0 dan sin 270 itu min 1. Sehingga min sin 270 adalah 1. Sehingga matriksnya sebentuk seperti ini. 0, 1, min 1, 0. Kita lanjut nomor 9. Matriks yang terkait dengan komposisi transformasi yang dimulai dengan rotasi 90 derajat terhadap titik pusat dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Oke. Ini T1-nya rotasi. Nah, ini untuk T1 dikatakan bahwa rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik pusat. Nah, untuk rotasi 90 derajat, cos 90 0 dan sin 90 1. Maka bentuk matriksnya seperti ini, N3 0, min 1 1 0. Lalu T2 adalah pencerminan terhadap sumbu X yang matriksnya sudah kita tahu adalah 1 0 0 min 1. Kita komposisikan berarti T2 bundar T1. 1 0 0 min 1 kita kalikan dengan 0 min 1 1 0. Sehingga hasilnya adalah 0 min 1 min 1 0. Nah, matriks ini, matriks 0 min 1 min 1 0 ini terkait dengan matriks pada pencerminan pada garis Y sama dengan min X.